Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu, 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 Om Santi Santi Om. Dewan juri yang terhormat dan teman-teman pejuang lingkungan yang kami banggakan, perkenalkan, saya Lidwina Natania dari Regional 4 sebagai pembicara satu dalam forum debat ini, di mana sebagai pendebat ada tim pro yaitu Tiara dari Regional 6 dan tim kontra dari Cindy Regional 3. Pada perdebatan Green Leadership Indonesia Batch 3 kali ini, kita akan membahas tentang penggunaan insinerator sebagai solusi masalah pengelolaan sampah di Indonesia. Beberapa di antara kalian mungkin belum tahu tentang insinerator. Lantas, apa itu insinerator? Insinerator adalah teknologi pengolahan sampah dengan cara dibakar dengan suhu tinggi minimal 1000 derajat Celcius. Hasil pembakaran ini menciptakan residu atau produk sisa berupa debu beracun atau toxic gas, flue gas, yang bisa menjadi pembangkit tenaga listrik. Insinerator merupakan alat pembakar sampah yang dioperasikan menggunakan teknologi pembakaran dengan suhu tertentu. Alat ini bisa membakar sampah sampai habis. Kata-kata habis di sini perlu kita luruskan. Benarkah sampah yang dibakar dengan menggunakan insinerator ini habis? Atau berubah menjadi bentuk lain? Tak kasat mata? Atau jauh lebih berbahaya? Langsung saja, tanpa perlu berlama-lama, kita saksikan bersama debat yang bertemakan penggunaan insinerator sebagai solusi masalah pengelolaan sampah di Indonesia. Untuk waktu dan forum, kepada para pendebat dipersilahkan. Insinerator adalah solusi permasalahan sampah di Indonesia. Teknologi ini merupakan salah satu teknologi pengolahan sampah dengan cara pembakaran dalam suhu yang tinggi minimal 1000 derajat Celcius. Tim peneliti LIPI pun telah berhasil mengembangkan salah satu insinerator dengan unit plasma, sehingga pembakaran sampah tidak menghasilkan asap dan mencemari lingkungan. Kandungan racun yang ada di asap dari insinerator dapat dinetralisasikan oleh unit plasma. Insinerator juga menjadikan solusi pengolahan sampah dalam jumlah yang besar, sehingga hal ini dapat meminimalisir keadaan gunung sampah di berbagai TPA. Salah satu yang digadang-gadangkan dari teknologi ini adalah sumber panas yang dihasilkan akan menjadi sumber energi terbarukan dari pembakaran sampah dengan jumlah yang besar. Insinerator plasma pun dapat kita kembangkan di skala kecil serta besar. Dalam skala kecil dapat ditempatkan di depo sampah kelurahan dan kecamatan, sedangkan untuk skala yang besar kita dapat menempatkan di pembuangan sampah atau tempat pembuangan akhir. Dalam penggunaan HAN pun, insinerator dapat meminimalisir kebutuhan lahan yang besar, sehingga insinerator ini akan cukup baik dan menjadi salah satu solusi dalam permasalahan sampah di Indonesia. Dewan juri yang terhormat, paradigma pengelolaan sampah harus didasarkan pada pengelolaan sampah yang mendukung prinsip-prinsip pembangunan yang berkelanjutan dan juga berwawasan lingkungan. Jika ditelaah secara mendalam dan teliti, pengelolaan sampah dengan menggunakan teknologi insinerator bukanlah langkah yang solutif dan justru menimbulkan berbagai eksternalitas negatif terhadap lingkungan. Hal ini didasarkan pada argumentasi sebagai berikut. Yang pertama, pemrosesan pada insinerator akan melahirkan pelepasan sejumlah besar karbon dioksida dan gas beracun ke dalam udara yang akan menyebabkan terjadinya pemanasan global. Alasan kedua, bahwa gas beracun dari proses pembakarannya memiliki potensi terhadap pencemaran lingkungan dikarenakan kandungan bahan beracun seperti substansi dioksin. Alasan ketiga, abu hasil dari pembakarannya akan mencapai 20% dari sampah yang dimakan, sehingga langkah atau teknologi ini tidak efektif karena tetap menghasilkan timbunan sampah.
Alasan keempat, bahwa insinerator menyebabkan unsur merkuri akan terlepas ke dalam udara dalam bentuk uap yang terbawa pada gas buang. Terlebih lagi jika teknologi ini tidak dilengkapi pada pengelolaan gas buangnya. Alasan yang kelima ataupun alasan yang terakhir, bahwa bahan ataupun limbah kimia yang dikelola melalui pembakaran sampah ataupun insinerasi akan menghasilkan kandungan kadmium, timbal, dan bahan-bahan lainnya yang berpotensi sebagai pencemar lingkungan. Berdasarkan fakta-fakta dan argumentasi tersebut, maka Dewan Juri yang terhormat dapat disimpulkan bahwa penggunaan insinerator dalam pengelolaan sampah sekali lagi bukanlah solusi ataupun langkah yang solutif dan merupakan bentuk setback ataupun kemunduran yang sangat kontraproduktif terhadap zero emission movement yang telah disepakati menjadi konsensus dari global saat ini. Usai sudah perdebatan mengenai penggunaan insinerator sebagai solusi masalah pengelolaan sampah di Indonesia, kesimpulan yang perlu ditegaskan bahwa permasalahan sampah bukanlah masalah yang mudah. Dibutuhkan seluruh dukungan dari berbagai pihak untuk menyelesaikan masalah sampah ini. Mungkin akan butuh beberapa waktu untuk akhirnya bisa berjalan dengan sesuai harapan. Tapi dalam jangka panjang tentu akan sangat baik sekali. Terutama penegakan aturan persampahan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang pengelolaan sampah secara tegas. Mari bersama wujudkan Indonesia yang minim sampah, mulai dari kita seperti mengurangi penggunaan plastik dan barang sekali pakai, sehingga tempat pembuangan sampah akhir tidak menjadi merugikan masyarakat sekitar atau menjadi masalah berat. Saya, Ledwina Natania, sebagai pembicara 1, mewakili Tiara dari Regional 6 dan tim kontra dari Cindy Regional 3, menyatakan pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu, 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 Om Santi Santi Om.